salam Katolisitas. Aku Stephanie. Kalian pengen masuk surga nggak? Kalau aku sih pengen banget. Karena surga itu adalah the perfection of happiness yang bisa kita capai setelah kita meninggal nanti. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan waktu nyiptain kita, yaitu supaya kita bisa bersatu lagi sama Tuhan, bisa bahagia selama-lamanya sama Tuhan. Tapi kalian pernah wondering nggak sih, gimana ya caranya masuk surga? Teman-teman, kita sebenarnya punya panutan atau punya senior-senior yang kita percaya udah ada di surga sekarang ini, yaitu para santo-santa. Dan mereka bisa sampai ke surga karena mereka emang punya suatu hal yang namanya kekudusan. Tapi sebenarnya kekudusan itu apa sih? Kok kayaknya itu sesuatu yang jauh dan susah dicapai ya? Apalagi kalau standarnya kayak santo-santa. Tapi jangan berkecil hati teman-teman, karena sebenarnya kekudusan bisa kok dicapai. Tentunya terutama dengan bantuan rahmat Tuhan. Jadi pertama-tama, kekudusan adalah sifat utama Tuhan yang menjadi ciri khasnya, yaitu adalah kasih yang sempurna. Kekudusan dan kasih itu nggak pernah terpisahkan, apalagi di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah kudus yang dituliskan dalam Imamat 19 ayat 2, Lukas 1 ayat 49, dan 1 Petrus 1 ayat 15. Dan Tuhan juga adalah kasih, dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-16. Selain itu, kekudusan dari asal katanya juga berarti dipisahkan, dan dalam hal ini berarti dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Jadi, orang yang kudus berarti adalah orang yang dikhususkan hanya untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat dari salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Lumen Gentium, dituliskan bahwa kekudusan itu dikehendaki oleh Allah buat kita semua. Jadi, Allah mau supaya kita hidup kudus, walaupun melalui jalan dan status kehidupan yang beda-beda. Ada yang menjadi imam atau biarawan-biarawati, tapi orang-orang awam juga dipanggil untuk hidup kudus dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama. Ini sesuai sama perintah Tuhan yang utama, dicatat dalam Matius 22 ayat 37-39. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau teman-teman mau hidup yang bahagia, perlu nih kasih yang sempurna ini, yang nyata dengan adanya persekutuan atau persatuan, unity dengan Tuhan dan sesama. Persatuan dengan Tuhan dan sesama dalam kasih ini tentunya dan pastinya bisa kita mulai dicapai dalam dunia ini. Bukan cuma bisa di surga aja. Gimana caranya mencapai persatuan kasih ini di dunia? Santa Teresia Lisieux mengatakan, kekudusan dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana yang dilakukan dengan motif atau alasan kasih yang besar kepada Tuhan. Misalnya, sebagai seorang anak, teman-teman bikinin teh atau kopi buat orang tua ketika mereka bangun pagi, atau mungkin bisa juga dengan cara mijetin orang tua ketika mereka pulang kerja. Atau mungkin sebagai seorang pelajar, teman-teman bisa juga belajar dengan sungguh-sungguh atau ngerjain tes dengan jujur. Atau mungkin sebagai seorang pekerja, teman-teman juga melakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan menghibur sesama pekerja yang lagi sedih atau lesu karena dimarahin atasan. Simpelnya, kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan dalam diri sesama kita. Jadi kita berusaha buat ngelakuin apa yang menyenangkan Tuhan dari perkataan dan perbuatan kita. Dan dari hal-hal kecil ini, kita kayak latihan buat melakukan kehendak Tuhan, yaitu supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna yang tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Tapi tentunya jangan lupa teman-teman, kalau kekudusan itu bukan dicapai semata-mata hanya karena perbuatan kita sendiri. Tapi terutama kekudusan itu bisa dicapai karena rahmat Tuhan.
Tuhan udah ngasih kita contoh yang luar biasa sempurna dalam kasih dan kekudusan, yaitu dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena Ia begitu mengasihi Allah Bapa dan kita, Ia mau melakukan perintah Bapanya dan memberikan nyawanya sendiri buat nebus dosa manusia. Dan juga teladan yang lain adalah tentunya dari para orang kudus atau para santo-santa, yang mereka terus mengandalkan Tuhan, mengakui dengan rendah hati kalau mereka butuh belas kasihan Tuhan, dan mereka juga terus mencari pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Salah satu cara yang terutama dan bisa kita lakuin tiap hari dan bahkan sampai hari ini adalah dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi, kita mengalami persatuan dengan Tuhan dan sesama, dan ngasih kita kekuatan buat berbuat kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, kalau kita gagal dalam mengasihi Tuhan dan sesama ini, jangan khawatir teman-teman. Kita bisa cepat-cepat mengaku dosa dalam sakramen tobat. Dan setelah itu, kita berjuang lagi supaya kita nggak ngulangin dosa itu lagi. Nah, teman-teman, dalam video ini, kita sama-sama belajar mengenai kekudusan dan gimana untuk hidup kudus atau sempurna dalam kasih pada Tuhan dan sesama, seperti yang dilakukan oleh para orang kudus. Emang sih memperjuangkan kekudusan apalagi di dunia sekarang ini tuh nggak gampang. Tapi mari kita sama-sama berdoa memohon rahmat Tuhan dan mari berjuang bareng-bareng supaya kita bisa mencapai kesempurnaan kasih dan akhirnya bisa bersatu lagi sama Tuhan dan sesama kita di surga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye!